nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak-anakku yang terkasih, selamat Paskah. Kita pagi hari ini bersama Oma dan Opa, Papa dan Mama, Ayah dan Ibu, kita merayakan Paskah, mempersembahkan hidup, berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi anugerah yang besar, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih. Maka marilah sekarang kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kita diam sebentar dan meneliti hidup kita dan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Mari kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Anak-anakku yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan putra tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami anak-anak-Mu yang merayakan pesta Paskah diperbaharui oleh cinta-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan kami. Kami mohon berkat bagi kami anak-anak-Mu dan juga bagi kedua orang tua kami. Semoga mereka semua mengalami kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Duduk yang baik, mendengarkan bacaan kitab suci, ya. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Damaikan
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Kalau kalian melihat ke depan gereja ini, apa yang kalian lihat di depan ini? Apa namanya? Salib. Salib. Ada yang punya enggak di rumah salib? Siapa? Oh, banyak ya. Ada yang enggak punya? Yang enggak punya siapa? Punya semua ya. Nanti kalau belum punya, minta papa mama supaya diberikan salib. Tanda bahwa anak-anak adalah murid Tuhan Yesus, di rumah ada salib. Nah, dulu Tuhan Yesus, kalau anak-anak lihat coba, anak-anak amati salib itu. Di sebelah tangan itu ada apa? Paku. Sebelah tangan yang lain apa ayo? Lihat dulu. Apa? Sana ada apa? Paku. Di kaki lihat enggak? Apa? Apa ayo? Ayo apa? Paku. Lalu di atas kepala? Enggak. Kepala. Yang tertempel di kepala. Mahkota duri, ya. Tuhan Yesus dulu itu disalib seperti itu. Kemudian meninggal, lalu dimakamkan. Dimakamkan, diturunkan dari salib. Betapa sakit, ya. Kamu kena jarum kecil aja nangis loh.
Alah tenane. Tenane. Ya, lalu diturunkan dari salib, dimasukkan ke kuburan. Kuburannya itu bukan kuburan seperti kita punya itu, dimasukkan ke peti lalu ditutup tanah, enggak. Kuburannya itu bentuknya kayak gua, dibungkus dengan apa biasanya? Kain apa? Kain kafan, betul. Kain kafan lalu ditali dengan kain peluh namanya. Lalu ditaruh. Lalu ada muridnya Santa Maria Magdalena datang ke makam itu untuk memberi rempah-rempah. Tahu rempah-rempah? Romo juga enggak tahu. Sama-sama, kita sama-sama enggak tahu. Dikasih seperti minyak-minyak begitu. Belum diberi, tapi kemudian makam penutup batu itu kan besar. Enggak kuat satu orang untuk menyingkirkan. Itu harus disingkirkan dengan doser. Tahu doser? Apa ayo? Yang besar itu loh. Untuk menggusur itu loh. Nah, tapi kemudian batunya sudah terguling dan Tuhan Yesus tidak ada di makam itu. Tuhan Yesus tidak ada. Apakah dicuri? Tidak. Siapa yang datang ke makam tadi? Coba. Maria. Lalu ada dua, Maria pulang ke rumah memberitahu, loh kok jenazah Tuhan Yesus tidak ada? Lalu dicuri orang. Lalu ada dua orang murid yaitu Petrus dan Yohanes yang menyusul ke makam. Siapa namanya? Dan Yohanes menyusul ke makam. Ya, kosong. Tuhan Yesus bangkit dari mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini manusia yang bangkit dari mati kecuali Tuhan Yesus. Maka anak-anakku yang terkasih, kita hari ini merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari mati dan kemudian hidup sampai hari ini, sehingga hari ini anak-anakku yang terkasih masih merayakan Paskah. Maka nanti sampai di rumah ucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu. Ya? Mau? Atau sudah? Sudah? Tenane. Janji ya, nanti sampai rumah ucapkan selamat Paskah kepada ayah dan ibu. Yang pertama. Yang kedua, nanti anak-anakku yang terkasih, Tuhan Yesus yang bangkit itu hidup di dalam diri kalian. Kalian ini menjadi putra-putri Allah, anak-anak Allah. Maka kalian diajak untuk seperti Tuhan Yesus, mencintai orang tua, rajin berdoa, mencintai kakak adik, teman-teman di sekolah, teman-teman bermain, berbuat baik terus-menerus. Oleh karena itu, semoga peristiwa Hari Raya Paskah pada hari ini membawa anak-anakku untuk semakin suci, semakin berkenan di hadapan Tuhan Allah sendiri. Kepada para orang tua dan juga kepada para guru, pendamping, pembina, terima kasih atas kesediaan para orang tua untuk pelan-pelan menjadi pewaris iman kepada anak-anak. Keluarga kita ini adalah pewaris iman. Tidak mudah untuk mengajak anak-anak ikut bersama Bapak Ibu. Apalagi dunia kita sekarang ini sudah berubah. Maka sekali lagi ini sebuah rahmat ketika Bapak Ibu menjadi pewaris-pewaris iman yang tangguh untuk anak-anak. Di masa depan mereka inilah gereja berkembang. Sekali lagi kepada para pembina, para guru, dan para orang tua, para kakek nenek semuanya, dengan menjadi pewaris iman, para saudara menjadi murid Kristus yang sejati. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar, kita menyadari diri kita di depan Tuhan Allah yang bangkit,
dan memohon supaya Tuhan Allah juga bangkit di dalam keluarga kita masing-masing, sehingga keluarga kita sungguh menjadi keluarga pewaris iman. Anak-anakku yang terkasih, mari sekarang kita berdiri. Nanti kita memperbaharui janji baptis. Bagi yang membawa puji syukur, bisa dibuka puji syukur nomor 97. Dibuka puji syukur nomor 97. Nomornya di sebelah pojok ya, 97. Sudah ketemu? Nanti Romo akan bertanya dan anak-anakku menjawab yang bagian C. Menjawab bagian C bersama kedua orang tua kalian dan opa oma kalian. Setelah itu nanti Romo dan asisten imam akan berkeliling mereciki kalian dengan air suci. Ketika kalian mendapat percikan air suci, kalian tanda salib ya nanti. Baik. Sekarang Romo akan bertanya kepada kalian dan seluruh umat yang ada di sini. Apakah saudara menolak kejahatan di dalam diri saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Apakah saudara menolak setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Apakah saudara menolak setan sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Percayakah anak-anakku dan para saudara yang terkasih akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah anak-anakku yang terkasih, para saudara, akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah anak-anakku yang terkasih dan para saudara semua akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nanti anak-anakku akan direciki dengan air suci dan buat tanda salib ya.
Marilah anak-anakku yang terkasih, kita persembahkan doa-doa permohonan kita. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Umat dimohon untuk menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Anak-anakku yang terkasih, mari kita doakan 3 kali salam Maria untuk kedua orang tua kalian. Ya, kita berdoa bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit dari mati, kami telah berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk kakek nenek kami. Berkatilah mereka sehingga mereka sungguh mencintai kami dengan tulus seperti lilin yang bernyala, yang mengorbankan diri untuk menerangi di sekitarnya. Kami mohon berkat-Mu bagi kedua orang tua kami, semoga mereka sungguh Kau jaga kesehatannya, Kau beri kebijaksanaan, dan Kau limpahi cinta yang penuh belas kasih kepada kami semua, sehingga mereka sungguh menjadi pewaris iman bagi kehidupan kami demi kehidupan yang akan datang. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama persembahan Tuhan Yesus, roti dan anggur.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Anak-anakku yang terkasih dan para saudara, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah, ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbaharui dan Engkau pelihara secara mengagumkan. Maka bersama persembahan suci ini kami juga mempersembahkan anak-anak kami yang Kau percayakan kepada kami, orang tua. Mereka adalah rahmat yang berasal dari-Mu. Berilah kami kekuatan sehingga kami mencintai mereka dan menjadi pewaris iman yang menyelamatkan. Kami juga mempersembahkan para orang tua kami yang telah Kau berikan kepada anak-anak sebagai rahmat. Mereka tidak memilih kami sebagai ayah atau ibunya, tetapi mereka Kau berikan kami ayah dan ibu sebagai rahmat bagi mereka. Semoga dengan berkat-Mu kami sungguh menjadi pengudus hidup bagi mereka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada pagi ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Anak-anakku yang terkasih, yang sudah bisa berlutut, kita berlutut. Yang sudah bisa berlutut, kita berlutut, dan dengan tenang, karena ini saat yang paling suci di dalam Ekaristi. Kita diam sebentar. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Anak-anakku yang terkasih, mari kita menyanyikan lagu Bapa Kami bersama-sama dengan suara yang keras, ya. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Apakah seperti
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu setelah kebangkitannya, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga percampuran tubuh dan rahmat Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu, dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah dari-Mu. Para saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah para saudara yang diundang ke perjamuan anak domba pagi ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, yang boleh menerima komuni bagi yang sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Yang belum, tinggal di bangku, nanti diberi berkat oleh Romo.
Siapa ini?
Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, hanya dengan beberapa detik saja saya menyentuh anak-anak, 20 menit kurang lebih. Cuklek rasanya. Tapi saya senang karena saya bisa merasakan sedikit saja tidak banyak, perjuangan Bapak Ibu sebagai pewaris iman bagi anak-anak. Bapak Ibu, kalau kita lihat anak-anak ini, mungkin kalau mereka ditanya, apakah kamu mau mungkin memilih bapak itu atau ibu itu menjadi orang tuamu? Kemungkinan tidak. Kemungkinan tidak. Dan sebaliknya, Bapak Ibu kalau ditanya, apakah mau memilih anak-anak Anda ini sebagai anak Anda? Kemungkinan juga enggak. Mereka diberikan sebagai rahmat. Tanpa mereka bisa memilih siapa orang tuanya, siapa ayahnya, dan siapa ibunya. Dan semoga peristiwa seperti ini membawa saya dan para saudara semua untuk menyadari, inilah rahmat Allah yang sungguh menjadi jalan untuk menguduskan Bapak Ibu, untuk merebut hidup yang abadi. Maka saya sebagai seorang imam yang tidak pernah punya anak, berpesan, jadilah pewaris iman semaksimal mungkin dari apa yang Bapak Ibu usahakan. Jangan pernah nanti suatu ketika mereka akan sebaliknya menjadi anak-anak yang kemudian menertawakan iman saya dan para saudara. Mari kita mohon berkat untuk itu semua dengan ucapan terima kasih dan syukur yang tak terhingga. Anak-anakku yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan sendiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Baik memberkati para saudara beserta seluruh sanak keluarga saudara dan perjuangan Paskah saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Selamat Paskah, kita diutus. Amin. Adik-adik dari dalam gereja mohon keluar bergantian lewat pintu barat.
adik-adik yang di Selasar harap masuk ke dalam gereja untuk memudahkan menerima parsel.